Sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J akhirnya resmi digelar kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum kepada tersangka Ferdy Sambo dan sang istri Putri Chandrawati. Gerak-gerik Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati pun tak lepas dari perhatian publik, di mana dalam sidang perdana kasus kematian Brigadir J yang cukup menyedot perhatian masyarakat Indonesia itu, ekspresi Ferdy Sambo malah terlihat cukup tenang dan santai. Di mana berbanding terbalik dengan ekspresi sang istri Putri Chandrawati yang terlihat tertekan ketika berhadapan langsung dengan Jaksa Penuntut Umum. Lantas, seperti apakah penjelasan pakar mikroekspresi Kirdi Putra dalam menjabarkan ekspresi yang ditampilkan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati saat sidang perdana kemarin? Hai. Sidang perkara nomor 797 IP 2022 atas nama KTSL garis miring 10 garis miring 2022. A. Identitas terdakwa. Mohon izin kami tidak perlu membacakan karena sudah ditanyakan langsung oleh majelis hakim. B. Status penangkapan dan penahanan. Demikian juga sudah ditanyakan oleh majelis hakim. Oke, dua-duanya sambil megang sebuah buku yang sekali lagi apakah itu tuntutan, dakwaan, pembelaan, apapun itu, gitu ya. Yang membedakan di antara keduanya adalah Sambo benar-benar memanfaatkan apa yang dia pegang itu semestinya. Pulpen yang dilakukan sambil disampaikan sesuatu dia nyoret, garis bawahin, sambil nyatet seperti itu. Dan ini menunjukkan sebuah gestur yang buat saya terlalu santai. Kenapa terlalu santai? Itu didasari kalau dari berdasarkan hal tersebut adalah kepedean dia nih, kepercayaan diri dia. Kalau kita lihat analisa secara bukan cuma sebagai snapshot dalam kondisi ini aja, tapi kita tarik lebih besar lagi dari sidang etik, kemudian dari ketika rekonstruksi dan dari ketika sekarang sidang sekarang masih datar nih, masih tetap bertahan apa? Pede. Nah, ini membuat sebuah pemikiran, ya, membuat sebuah pemikiran. Satu, apakah kemudian dia itu sedemikian katakanlah mampunya untuk berpegang pada tim penasihat hukumnya, gitu ya, dan juga dia merasa bahwa dia bukan rasa ya, sifat dia, sikap dia itu terbentuk terlatih tahunan ketika dia di kepolisian selama bertahun-tahun. Dia seorang pejabat tinggi tentu saja, gitu ya, yang meniti karir dari bawah, melakukan proses penyidikan, handling teroris, handling kejahatan-kejahatan yang juga pembunuhan, kemudian kejahatan-kejahatan besar lainnya, itu membuat dia sanggup untuk punya kepercayaan diri yang tinggi seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Ini nggak tanggung-tanggung loh. Ancamannya hukuman mati. Nggak sembarangan orang bisa tetap tegak gitu, nggak getar sama sekali. Itu yang ditampilkan oleh Sambo. Nah, beda dengan yang ditampilkan oleh Bu Putri. PC ketika berada di depan majelis hakim, yang dia lakukan, dia membaca. Jadi kalau kita perhatikan ya, dibuka halaman terus kayak dia baca. Ini belum bacain apapun nih. Majelis hakim belum nanya, belum segala udah kayak gini, terus balik lagi. Terus ketika dia tanya, dia ngelihat gini terus ngelihat ke majelis hakim lagi jawab. Terus kemudian dia gini, terus ngejawab, terus begitu penasihat hukumnya gitu ngelihat arah sana. Dan itu tidak banyak gestur itu ditampilkan oleh Sambo. Kalau orang ragu,
itu biasanya ada yang ngomong, dia akan memperhatikan, berusaha mendengarkan sambil melihat entah bahasa tubuh, entah mulut, segala macam. Sambo enggak. Dengan tetap tenang dia dengerin, ngelirik sekali-kali terus balik lagi segala macam. Ini beda jauh nih ekspresi yang ditampilkan, baik wajah nggak terlalu kelihatan karena pakai masker, tetapi ekspresi nonverbal dari gestur badannya itu yang kelihatan. Yang saya lihat Bu Pece nggak cuma di persidangan doang sih mainin rambut, dia beberapa kali ketika waktu awal-awal ketika dia ngasih press conference, juga ketika dia di rekonstruksi gitu, dia itu naturalnya dia mainin rambut. Ketika seseorang stres biasa sih itu megang rambut kayak gitu. Itu bahasa normal, itu kayak hand to face gesture gitu misalnya. Ketika orang stres misalnya membasahi bibir, ketika megang belakang tengkuk seperti ini, itu seperti gestur-gestur orang stres, mengalami tekanan. Pertanyaannya adalah siapa yang nggak di posisi dia, malah yang saya nggak akan fokus di Bu Pece, itu reaksi normal orang stres di posisi tersebut. Yang agak berbeda kan Sambo. Turut menghadirkan 16 jaksa penuntut umum guna dilakukan pembacaan surat dakwaan atas pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat, akhirnya sidang perdana Ferdy Sambo pun kini harus ditunda hingga hari Kamis yang akan datang. Namun dengan ditundanya persidangan, tensi panas begitu ditunjukkan oleh pihak kuasa hukum keluarga Ferdy Sambo dengan Komarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J yang merasa curiga akan adanya tindak suap terhadap saksi LPSK yang dilakukan oleh pihak Ferdy Sambo. Lantas, seperti apakah kelanjutan pengungkapan hukum atas kematian Brigadir Joshua? Dan seperti apa pula reaksi kuasa hukum Ferdy Sambo melihat banyaknya asumsi di tengah jalannya persidangan? Sudah saya jelaskan tadi ya, ada banyak asumsi-asumsi yang muncul di dakwaan, misalnya ketika mengatakan Bu Putri seharusnya menasehati suaminya seperti itu. Pertanyaannya, apakah karena pada saat itu tidak menasehati suami, katakanlah kalau benar demikian, kemudian akan menjadi terdakwa kasus pembunuhan? Tentu tidak bisa sesederhana itu. Jadi kami mengajak kita semua, mengajak teman-teman JPU juga, mengajak semua pihak untuk bisa melihat ruang tengah pengadilan ini sebagai tempat untuk menguji fakta-fakta yang objektif. Dia menyuap apa namanya itu, saksi-saksi, menyuap LPSK, menyuap lembaga-lembaga lain. Sampai ke arah istana dia mengutus salah satu ketua komisi DPR. Nah, kemudian perbuatan berikutnya, menelpon suaminya, mengatakan almarhum Joshua kurang ajar. Kurang ajar itu kan kesimpulan, harusnya ada fakta-fakta. Apa sih kurang ajarnya? Kurang ajar itu kan kesimpulan. Sehingga disimpulkan kurang ajar apa? Fakta-fakta perbuatannya. Artinya dia memprovokasi suaminya untuk membunuh, yaitu tanggal 7 dia telepon, sehingga suaminya di Jakarta sudah menunggu untuk merancang kejahatan. Yang berikutnya, nyampe di Jakarta dia ikut rapat di lantai 3. Pertama, mereka bujuk Bribka RR untuk membunuh dengan hadiah 1 miliar. Tapi Bribka RR nggak sanggup, mentalnya nggak kuat membunuh bawahannya. Bribka RR itu kan satu tingkat di atas Brigadir Joshua. Nggak tega saya membunuh bawahan saya, nggak sanggup saya. Karena nggak tega, Bribka RR turun ke bawah, disuruh Ferdy Sambo, kalau gitu panggil Baradae. Tapi Bribka RR punya kesalahan, harusnya kau lari kau mau diperintah membunuh, harusnya kan begitu. Atau gini, kalau kau nanti diminta oleh Putri untuk membunuh atau diminta Ferdy Sambo biar dikasih 1 miliar 2 miliar, kau jangan mau, harusnya kan begitu. Tetapi dibiarkan. Begitu banyak hoax yang beredar, informasi-informasi tidak benar yang beredar, termasuk juga ada fase skenario, jangan sampai itu terjadi lagi. Maka kita akan menguji semuanya dengan alat bukti tersebut. Tadi Bu Putri juga mengatakan tidak memahami apa isi dakwaan tersebut, karena memang menurut pendapat kami uraian jaksa tidak jelas tentang peran-peran dari Bu Putri, dan peran-peran tersebut kami pandang tidak didukung oleh bukti yang kuat. Karena dia sendirian dengan pangkat yang paling rendah di kepolisian sebagai Barada, kau bunuh ini ya, kau kasih 2 miliar ya, kan gitu. Atau kau kasih 1 miliar ya, yang saya tahu sih 5 miliar ya janjinya. Bunuh ya, katanya.
Dia sebagai polisi muda menghadapi jenderalnya, dikasih lagi uang, dia bilang siap. Nah, artinya Putri ikut merancang pembunuhan itu dan ikut menyiapkan uangnya. Ketika tiba di rumah apa itu, rumah Duren 3, Ferdy Sambo mengklarifikasi ke almarhum, kau kurang ajar kau katanya sama istri saya. Karena dia tidak mengerti arti kurang ajar ini. Kurang ajar bagaimana komandan? Kan gitu. Karena dia tidak mengerti kurang ajar bagaimana, dianggap sebagai pembangkangan. Siap, kurang ajar bagaimana komandan, kan gitu. Jadi dia tidak tahu kurang ajar bagaimana, tapi dia langsung ditembak, dihabisin. Ditembak oleh Baradae, ditembak juga oleh Ferdy Sambo dengan gaya tembakan execution style. Execution style itu cara pengecut begini loh. Jadi orang sudah minta ampun atau sudah disuruh berlutut begini, ditembak dari belakang. Itu gaya teroris. Jadi Ferdy Sambo ini diduga teroris dan pengecut. Karena kalau dia tidak pengecut, itu macam koboi tembak menembak. Yang satu dikasih tembakan, yang satu lagi kasih tembakan, lalu tembak menembak, itu koboi pemberani. Tapi kalau ke pengecut, yang satu diikat atau disuruh berlutut lalu ditembak, namanya execution style. Gitu loh. Coba catat itu ya. Udah hafal belum? Execution style. Itu cara pengecut menghabisi ini. Tidak ada. Makanya cuma ilusi. Kalau orang wanita dilakukan kekerasan seksual, harus ada visum et repertum. Mohon maaf, alat kelaminnya itu harus diperiksa oleh dokter. Dokter yang berwenang untuk itu. Saya juga menangani itu loh, jadi saya paham.